Selamat datang di Segaris Sejarah Agama Islam. Siapakah tokoh paling berpengaruh di dunia ini? Itu mungkin yang ada di pikiran kalian setelah kalian mengklik video ini. Ratusan sejarawan mendiskusikan dengan serius tentang siapa tokoh paling berpengaruh di dunia yang pengaruhnya tidak lekang dan dahsyat bagi keberlanjutan umat manusia. Dan pilihannya jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu apa alasannya para sejarawan memilih Nabi kita sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia ini? Jika hanya melihat agama Islam sebagai peninggalannya, dari segi kuantitas Kristiani lebih besar jumlahnya. Kenapa bukan Nabi Isa atau mereka menyebutnya Yesus yang paling berpengaruh di dunia ini? Michael Hart berpendapat, memang Kristiani adalah agama terbesar di dunia, namun perlu diingat, letak dasar agama tersebut bukan hanya milik Isa atau Yesus semata, namun ada sumbangsi besar dari Santo Paulus yang turut merumuskan dasar dalam agama tersebut. Sehingga Nabi Isa atau Yesus harus berbagi peran dengan Santo Paulus sebagai pembawa agama Kristen. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, beliau adalah sosok tunggal yang membawa ajaran Islam tanpa perlu berbagi peran dengan manusia lain. Teks dasar agama Islam bersandar kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Keduanya sama-sama disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga pengaruhnya lebih utuh dalam membawa agama Islam. Alasan kedua mengapa Nabi Muhammad adalah orang yang paling berpengaruh di dunia karena faktor kesejarahan akibat peradaban Arab atau Islam yang ia wariskan. Dan pengaruhnya tetap terasa hingga hari ini. Perlu dicatat sebagaimana dijelaskan oleh Hart. Sebagian besar tokoh-tokoh yang masuk dalam kategori orang berpengaruh di dunia itu lahir dan tumbuh dalam peradaban maju yang penuh keberuntungan. Berbeda dengan Nabi Muhammad, ia lahir di Jazirah Arab, sebuah kawasan yang ketika itu jauh dari pusat peradaban maupun kekuasaan sentral. Meski diuntungkan sebagai wilayah pelintasan dagang, tapi ada juga Romawi dan Persia yang mengelilingi Jazirah Arab sebagai negara dikdaya yang terus-menerus berebut pengaruh. Sedangkan bangsa Arab digambarkan sebagai bangsa yang sangat terpolarisasi akibat fanatisme kesukaan yang begitu kuat. Masing-masing kelompok sering melakukan peperangan hanya untuk menunjukkan keunggulan kabilah mereka masing-masing, atau sekedar berebut rumput atau air guna keperluan ternak. Hobi suka berperang tersebut kemudian dapat terikat dengan identitas keumatan sehingga membuat pasukan Islam begitu luar biasa melakukan ekspansi kekuasaan. Dengan latar belakang kebudayaan semacam itu, bagaimana bisa bangsa Arab yang terbelakang dan suka melakukan peperangan antar kelompok bisa begitu brutal bersatu untuk menguasai sebagian wilayah kawasan sekitar Arab hingga ke kawasan Eropa, meskipun pada episode sejarah berikutnya mengalami kemunduran yang dramatis. Ini adalah jejak sejarah pengaruh Nabi Muhammad yang berhasil mengubah masyarakat Arab yang terfragmentasi dan dianggap tidak beradab menjadi salah satu bangsa yang disegani di dunia. Islam telah berhasil menciptakan suatu komunitas yang berdasarkan pada imajinasi kesamaan identitas agama, yakni Islam telah menggeser identitas lainnya menjadi identitas utama bangsa Arab untuk orang yang sudah memeluk agama Islam. Itu adalah alasan mengapa Michael Hart menjadikan sosok Nabi Muhammad sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia.